Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih masjid yang sama-sama kita cintai. Assalam. Bapak, Ibu, solihin, solihat, seluruh hadirin hadirat, sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah sampai di hari ini. Allah masih memberikan kesempatan dan kemudahan bagi kita. Mudah-mudahan setiap kemudahan yang Allah titipkan kepada kita dalam kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Kata Rasulullah SAW, kalaulah Allah, Bapak Ibu, menginginkan, menghendaki seorang dalam kebaikan, ternyata Allah tidak memberikan kekayaan kepada mereka. Allah kalau senang kepada seorang hamba, bukan Allah berikan jabatan kepada mereka. Karena Fir'aun dan Qarun menjadi satu contoh nyata bahwa yang kaya, yang diberi jabatan, belum tentu bahwa Allah mencintai mereka. Tapi satu hal Bapak Ibu yang Rasulullah sampaikan kepada kita, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Kalaulah Allah sampun menghendaki kepada kaula panjenengan sami terhadap kesainan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ista'amalahu, mengkaryakan seorang hamba dalam kebaikan. Termasuk sampai hari ini Allah memudahkan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan niki salah satu bentuk bahwa Allah remen, Allah sayang kepada kita semuanya. Sampai mudah-mudahan keistiqomahan ini tetap dilanggengkan sampai ketika Allah ambil setiap kita kembali. Lafaz yang akan hadir kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kita kembali irji'i oleh Allah subhanahu wa ta'ala ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan kondisi ridha. Semoga kita seluruhnya termasuk orang-orang yang Allah berikan predikat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur sekali kita di kesempatan yang mulia ini. Kita insya Allah dalam talabul ilmi kesempatan hari ini akan melanjutkan di fase yang ketiga, sebagaimana yang telah dibahas oleh para ulama yang dulu pernah kami muqaddimahi di pekan yang sebelumnya. Dan di fase yang saat Ramadan, inda fi syahr Ramadan, sambun kita bahas di Rabu pagi. Maka sebagaimana kalau masa itu ada sebelumnya, kalau amalan itu ada pada masa saat amal itu dikerjakan, maka jangan lupa Bapak Ibu, tanda amal diterima itu jangan dilihat saat amal itu dikerjakan, tapi tanda amal soleh kita diterima. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambal adalah thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Menawi Bapak Ibu, kaulah panjenengan sami sampun salat isya berjamaah, lanjut salat sunnah rawatib ba'diyah isya. Mudah-mudahan itu tanda perkawis bahwa Allah terima salat isya kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau setelah ba'diyah dilanjut ngaji sejenak, mudah-mudahan berarti rawatib kita diterima oleh Allah kebaikannya, mengundang kebaikan setelahnya. Dan berikutnya kita sambung dengan tarawih nanti, ditutup dengan witir nanti. Mudah-mudahan itu menjadi penghubung bahwa kebaikan kita terus berlanjut dan mengundang kebaikan-kebaikan setelahnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setidaknya yang kami catat berdasarkan para penjelasan para ulama, sesuai dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam merintis kebaikan di bulan Ramadan ini, maka setidaknya ada dua hal yang diinginkan oleh para ulama berdasarkan kebiasaan Rasulullah SAW.
ketika selesai Ramadan. Apa Bapak Ibu? Fase yang ketiga, Allah menghendaki dua hal dalam hidup kita. Satu, la'allakum tattaqun. Kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membaca Al-Qur'an, Bapak Ibu, kalau ada kalimat la'alla, itu menunjukkan bahwa Allah sedang memberikan harfut taraji. Itu artinya kalimat yang menunjukkan harapan segala fasilitas kewajiban di Ramadan. Allah berharap dengan kurikulum di Ramadan full menikah, keluar kita menjadi hamba yang bertakwa. Tapi itu harapan. Ngaten nggih. Artinya nek harapan niku, ngapunten Bapak Ibu, ada yang sesuai dengan yang Allah harapkan, enten sing luput dari apa yang telah Allah harapkan. Tergantung hambanya masing-masing. Kados kula panjenengan Bapak Ibu kalau dereng nikah, mencintai orang yang kita kagumi itu adalah harapan. Leres? Nek dereng nikah. Nek sampun dinikahi, maka mencintai orang yang dinikahi adalah kewajiban. Terus napa mboten niki? Nek dereng nikah itu harapan. Nek sampun dinikahi berarti mencintai pasangan hukumnya adalah apa? Kewajiban. Lu kok ciloko, Pak? Gitu ya. Masya Allah gitu ya. Wajib Bapak Ibu gitu ya. Dan itu sumber keberkahan luar biasa. Ketika hari ini kita membangun rumah tangga yang kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah inginkan kepada kita. Makanya Bapak Ibu jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang muslim musiman saja, ngaten nggih. Karena itu hanya berlaku di Ramadan saja, per Ramadan pun boten enten, ngaten nggih. Dan yang kedua, apa Bapak Ibu? Allah menghendaki kepada kita 1 bulan penuh. Kita ini dididik dengan harapan apa Bapak Ibu? Yang kedua, menjadi hamba Allah yang mustaqim. Apa mustaqim niku? Istiqomah. Itu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau ngitung-ngitung jumlah rakaat salat kita dalam Ramadan sehari mawon, sudah berapa rakaat Bapak Ibu? Kalau salat wajibnya mawon, berapa rakaat? 17. Ngaten nggih. Tambahi yang rawatib. Misalkan ada yang mengambil 12, ada yang mengambil 10. Ngaten nggih. Sebelum subuh, sebelum sesudah zuhur, ada yang mengambil 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebelum zuhur. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib dan ba'diyah apa? Isya. Katakanlah ambil yang 10. Berarti kalau 10 tambah 17 berapa Bapak Ibu? Sudah 27 rakaat. Tambah terawih pinten niki? 11 rakaat. Jenengan madhab sing pundi? Seneng sing panjang-panjang bacaan suratnya napa sing pendek-pendek nggih? Oh sing pendek-pendek mawon gitu ya. Masya Allah. Dua-duanya insya Allah mulia Bapak Ibu gitu ya. Tetap kita mendapatkan kebaikannya gitu nggih. Tapi Masya Allah betul-betul mulia kalau sampai tuntas Ramadan ini kita 30 hari penuh untuk kemudian apa? Hadir di setiap malam-malam hari Ramadan kita dihiasi untuk salat tarawih berjamaah. Makanya Bapak Ibu kemudian ditambah tarawih 11 rakaat paling tidak ya 38 rakaat. Dereng dengan tahajudnya. Kalau kita bangun sebelum sahur kemudian salat. Dereng salat duhanya. Berapa rakaat itu? Dan setiap rakaat yang kita kerjakan tidak akan pernah terlewat. Selalu doa yang kita ucapkan adalah ihdinas siratal mustaqim. Itulah yang kita harapkan. Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus itu untuk kita yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Berikan kami hidayah ya Allah. Al-mustaqim itu maknanya tambatkan keistiqomahan kepada kami. Artinya kalau kita sudah nyemplung dalam kebaikan ini, ihdinas siratal mustaqim itu arti yang lebih tepat itu istiqomahkan kami ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau cara istiqomah untuk tanya kepada seseorang namanya orang niku tesih potensi jenenge tergelincir. Tapi kalau kita buka Quran ternyata Allah telah memberikan rambu-rambu tips nggih, cara agar kita ini bisa istiqomah di atas kebaikan. Setidaknya ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 112. Allah katakan, "Fastaqim." Istiqomahlah kalian. Kalau kita pengen istiqomah, perhatikan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kama umirta, ini yang pertama. Sebagaimana kalian diperintah.
Artinya nek pengen istiqomah boten sah neko. Artinya boten sah terlalu kreatif gawe amalan dewi-dewi. Ngoten nggih. Apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran, apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang sudah dijelaskan para ulama, selesai kerjakan apa yang telah disampaikan kepada kita. Boten sah gawe amalan dewi-dewi. Karena kalau kerjakan amalan keluar dari prinsip syariat, khawatir jatuhnya malah perbuatan dosa, malah menjadikan kita jauh dari sinten Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang mau tobat bersamamu. Artinya, Bapak Ibu, kita ini kalau pengen istiqomah, tidak bisa istiqomah itu sendirian. Istiqomah itu harus bareng-bareng dalam kebaikan. Makanya kalau hari ini kita sudah hadir ini, kenikmatan berjamaah itu saling ketemu sederek satu dengan yang lain. Fungsinya kita saling tegur sapa, mendoakan, paling tidak ketemu tetangga, ketemu jamaah niku ngucap napa? Salam. Salam itu kan maknanya keselamatan atasmu. Artinya saling dungo tetunggo, kersane Allah berikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang baik yang Allah sebut di ayat ini maknanya orang baik itu bukan orang yang hanya terus di atas trek kebaikan saja. Orang baik itu menurut Allah bukan orang yang hanya berada di atas trek jalan amal kebaikan saja. Tapi orang baik menurut Allah adalah man taba wa man taba ma'aka. Artinya orang yang mau tobat niku orang yang pernah salah, berniku kemudian dia kembali dalam ketaatan dan kebaikan. Itulah orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang-orang yang layak kita temani dalam hidup kita. Makanya Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang masyhur sekali, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Pentingin duit rencang itu, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, seseorang itu akan mencocoki agama apa? Kawan dekatnya. Ngaten nggih. Makanya kata Rasulullah, falyangdur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah kepada siapa kalian berteman dekat. Dan terus teman dekat itu harus pilih-pilih. Kita boleh berteman dengan siapapun, khusus teman dekat kita harus orang-orang yang mendukung kita dalam kebaikan. Jangan sampai duwe rencang punya teman malah justru menjadikan kita jauh daripada Allah, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam konsepnya. Berteman dengan siapapun monggo, tapi khusus teman-teman dekat harus pilih-pilih, difilter, agar supaya merekalah yang hadir dalam hidup kita semuanya. Yang ketiga, terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wala tataghaw. Arti wala tataghaw itu artinya jangan melampaui batas. Maksudnya melampaui batas itu kalau sudah Allah tunjuki kita dalam kebaikan, jangan berani-berani coba-coba untuk merintis kemaksiatan dosa besar kembali. Ampun Bapak Ibu, karena hidayah ini sudah mahal Allah berikan, ngaten nggih? Jangan malah berbangga dengan maksiat yang telah berlalu, tapi kita berusaha maksimal untuk tidak mengulang kembali dosa-dosa besar waliyadzubillah yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan tiga hal ini yang Allah sampaikan langsung kepada kita agar kita istiqomah. Satu, jangan neko-neko, ngaten nggih? Yang kedua, cari orang-orang yang bisa mendukung kita dalam kebaikan. Yang ketiga, jangan melampaui batas. Kalaulah bahkan seorang hamba melampaui batas dengan dosa, Allah Bapak Ibu tidak pernah bosan untuk menyebut hamba yang melampaui batas itu untuk kembali kepada Allah. Terakhir Bapak Ibu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah sampaikan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap dosa-dosa mereka. Bahkan Allah kasih menyebut sebagai predikat hamba-hambaku. Ini menunjukkan bahwa sekelam apapun dosa seorang hamba, selama nyawanya belum dugi bundi tenggorokan gitu ya, dan belum matahari terbit saking bundi barat, maka selama itu pula potensi kebaikan seorang hamba itu sebetulnya masih melekat. Dan semoga kita semuanya tetap istiqomah dalam kebaikan. Dan sinten mawon para jamaah kita, tetangga, karib kerabat dekat kita yang hari ini membersamai kita sejamaah, sesaf salat kita, semoga istiqomah sampai akhir hayat
Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Makatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini yang Allah kehendaki, muttaqin, mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk di antara dua golongan itu, tuntas Ramadan tetap istiqomah menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Kita tutup majelis ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.